Oke ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait konsep elastisitas. Nah, dalam ekonomi ini sangat penting konsep elastisitas itu. Nah, elastisitas itu nanti ada dua pendekatan. Ya, ini masih berkaitan dengan supply demand. Ya, jadi nanti di elastisitas itu ada elastisitas yang berkaitan dengan permintaan dan elastisitas berkaitan dengan konsep di penawaran. Nah, untuk elastisitas, apa itu elastisitas itu? Jadi elastisitas itu menggambarkan tingkat kepekaan ya, atau perubahan suatu gejala ekonomi ya, terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Ya. Atau bisa juga dijelaskan dengan suatu indikator yang mengukur seberapa responsif ya. Jadi kata kuncinya itu adalah responsif, tingkat responsivitas, jumlah permintaan atau penawaran yang berubah terhadap suatu faktor yang menentukan perubahan dari permintaan atau penawaran tersebut. Ya, jadi kata kuncinya dari elastisitas itu adalah tingkat responsivitas, ya, dan kemudian atau bentuk dari kepekaan, tingkat kepekaan. Ya. Jadi sebagai ilustrasi contoh, misalkan ya kita tahu di hukum permintaan, ya, hukum permintaan itu adalah ketika P naik, maka Q akan turun. Nah, ini kan adalah hukum dari demand. Tapi kita akan mengukur seberapa besar sih responnya ya ketika P-nya ini naik ya berapa persen, Q-nya turun berapa persen. Ya, jadi ketika P-nya naik berapa persen, nah nanti akan direspon oleh Q-nya itu turun ya berapa persen. Ya, sebagai contoh misalkan ketika harga anggaplah harga nasi Padang ya. Nasi Padang P-nya semula itu adalah 10.000 misalkan. Kemudian key yang diminta oleh masyarakat, anggaplah di sini ada 10 juga nasi Padang, ya 10 unit. Nah, karena ada berbagai kondisi, misalkan kenaikan harga bahan baku, ya, atau misalkan kelangkaan harga minyak goreng dan lain sebagainya, mengakibatkan tingkat P ini akan naik. Ya, P-nya berubah dari 10.000 misalkan menjadi 11.000. Nah, kalau dalam hukum permintaan, ya ketika P naik, maka Q akan turun. Nah, anggap Q-nya turun misalkan sebesar 8. Ya, kita tahu ya, dari 11, dari harga 10 ke 11, itu ada kenaikan sebesar 10%. Nah, dari 10 ke 8, Q-nya ini berarti ada penurunan ya, sekitar 20%. Ya. Berarti dari sini, ya ini kan ada responsif nih. Dari kenaikan harga sebesar 10% akan berdampak kepada penurunan kuantiti sebesar 20%. Nah, respon inilah yang dinamakan dengan elastisitas. Elastisitas dalam ekonomi. Jadi kita mengukur ya, seberapa besar sih perubahan harga itu mempengaruhi terhadap perubahan Q. Ya, walaupun nanti dalam beberapa kasus kita tidak hanya mengukur dari sisi harga saja. Karena kemarin kita sudah sedikit membahas ya tentang perubahan Q, ya itu tidak hanya dipengaruhi ya change of Q, itu tidak hanya dipengaruhi oleh price. Ya. Kalau kemarin kita pelajari bahwasannya kalau dipengaruhi oleh harga berarti di sini akan terjadi moving. Sedangkan yang mempengaruhi Q itu banyak ya selain harga. Ya, bisa income, ya, bisa nanti misalkan perubahan harga barang lain, ya, change of price another commodity, ya, P harga barang lain.
Nah, ini jelas akan mempengaruhi terhadap perubahan Q-nya. Nah, inilah nanti respon-respon ya dari faktor ya dalam ekonomi yang mempengaruhi terhadap Q-nya. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas terkait elastisitas. Seberapa besar sih perubahan nanti yang akan terjadi dari perubahan-perubahan indikator atau faktor tersebut yang mempengaruhi terhadap Q-nya. Itu adalah konsep dari elastisitas. Nah, konsep elastisitas sendiri ya, itu sebenarnya mengukur ya berapa persen sih perubahan jumlah barang ya, yang diminta atau ditawarkan dengan perubahan faktor yang mempengaruhi ya tadi ya faktornya tuh bisa P ya bisa tadi income ya, atau P harga barang lain ya atau yang lainnya ya yang mempengaruhi perubahannya itu diukur dengan bentuk persentase. Nah, itu adalah konsep dari elastisitas. Nah, elastisitas sendiri nanti dibagi menjadi dua sebenarnya. Ya. Elastisitas itu nanti dibagi menjadi dua. Ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Ya, ini adalah konsep dasarnya ya. Sebenarnya banyak indikator yang lain mungkin ya. Nah, elastisitas permintaan nanti yang kita pelajari itu dipengaruhi oleh tiga komponen. Ya, dipengaruhi oleh harga, harga barang itu sendiri, atau perubahan pendapatan, ya, atau perubahan dari harga barang lain, harga barang lainnya. Ya, kemudian untuk penawaran kita hanya akan menganalisis terkait perubahan harganya saja. Ya. Nah, ini adalah konsep dasar ya, walaupun tidak mengikat, artinya mungkin bisa dipengaruhi juga permintaan itu oleh faktor-faktor lainnya. Ya, misalkan sesuatu yang bisa diukur indikatornya. Ya, anggaplah misalkan kalau barang komplementer ya berarti misalkan jumlah kenaikan harga barang lain. Itu juga bisa. Atau misalkan eh kalau barang substitusi misalkan ya, barang substitusi yang harganya berkurang. Ya, jadi dalam konsep barang itu kan ada yang sifat sederhana itu ada yang komplementer. Artinya di sini adalah saling berkaitan dan substitusi. Substitusi itu artinya adalah saling menggantikan. Jadi bisa saja dipengaruhi oleh komponen-komponen ini. Ya. Bahkan dari sisi penawaran misalkan selain harga bisa jadi memang dipengaruhi oleh harga bahan baku bisa jadi. Ya. Tapi dalam analisis kita yang kita pelajari saat ini kita hanya akan membahas terkait elastisitas permintaan dan penawaran dan permintaan itu hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, pendapatan seseorang dan harga barang lain. Untuk penawaran yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan perubahan harga barang itu sendiri. Oke, ya. Jadi kita mulai dari elastisitas permintaan. Ya, jadi elastisitas permintaan itu adalah mengukur besarnya perubahan kuantitas barang yang diminta sebagai perubahan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor yang mempengaruhi itu ada P atau price atau pendapatan, ya, income, atau yang ketiga adalah price barang lain, ya, atau kita sebut dengan elastisitas silang. Nah, yang pertama itu adalah elastisitas harga. Jadi, elastisitas harga adalah perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga barang itu sendiri. Ini adalah elastisitas harga. Seperti yang tadi ilustrasinya kita jelaskan,
Ya, misalkan pasar nasi Padang, ya, ketika harganya itu adalah 10.000, kemudian naik menjadi 11.000. Nah, kalau sesuai dengan hukum permintaan, ketika P naik, Q turun, ya, berarti nanti Q-nya ini akan turun. Misalkan semula Q-nya 10 menjadi 8. Ya, berarti ini ada kenaikan, ada penurunan. Nah, ini adalah elastisitas harga. Jadi perubahan dari P yang mempengaruhi terhadap Q. Ya, ini adalah untuk elastisitas harga. Jadi perubahan itu dipengaruhi oleh harga itu sendiri. Yang kedua itu adalah elastisitas pendapatan. Ya, elastisitas pendapatan. Ya, jadi perubahan jumlah permintaan yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan. Ya, sebagai ilustrasi, ya, contohnya misalkan, ya, ketika kawan-kawan, misalkan ya, punya uang saku 1 juta, ya, jadi income itu pendapatan ya, pendapatan itu bisa berupa gaji yang memang paling umum, ya, tapi income itu apa saja uang yang didapatkan. Anggaplah di sini adalah uang saku. Jadi ketika uang saku kawan-kawan itu yang diterima adalah 1 juta per bulan, misalkan, ya, kawan-kawan dalam sebulan itu mengkonsumsi nasi Padang sebanyak 2 kali per minggu. Ya. Tapi ketika uang sakunya naik nih, misalkan menjadi 1,5 juta, jadi konsumsi kawan-kawan untuk makan nasi Padang itu menjadi 4 kali seminggu. Nah, jadi kan ini ada respon perubahan dari income terhadap perubahan pola konsumsi atau barang yang diminta. Nah, ini dinamakan dengan elastisitas pendapatan. Ya, jadi perubahan income yang mempengaruhi terhadap perubahan barang yang diminta. Ya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah elastisitas silang. Jadi elastisitas silang itu adalah perubahan jumlah permintaan yang diakibatkan karena adanya perubahan harga di barang lain. Itu adalah elastisitas silang namanya. Ya, jadi anggap tadi ya, kita di sini anggapannya adalah barang substitusi. Ya, barang substitusi itu artinya adalah barang yang bisa saling menggantikan. Sebagai contoh, barang substitusi, ya, itu adalah misalkan ya, kopi ya, kita anggap kopi. Ya, konsumsi kopi antara espresso, sorry, antara cappuccino misalkan, ya, dan kopi latte misalkan ya. Nah, ini kan bisa saling substitusi nih. Jadi substitusi itu artinya kalau orang tidak mengkonsumsi cappuccino, dia akan mengkonsumsi latte. Begitu juga sebaliknya, jika orang itu mengkonsumsi latte, berarti dia nggak konsumsi cappuccino. Ya, ini adalah barang substitusi, artinya bisa saling menggantikan. Ya. Nah, contoh misalkan, ya, pasar cappuccino, ya, ketika dikaitkan dengan latte, misalkan ya, anggaplah cappuccino ini harganya 20,
latte harganya 15 misalkan. Ya. Dengan harga 20 ini P-nya, maka Q-nya di cappuccino itu misalkan anggaplah sama ya. Anggaplah 25 wis. Nah, ketika latte harganya turun nih dari 15 menjadi 12. Apa yang akan terjadi? Nah, maka orang yang semula mengkonsumsi cappuccino banyak 25, dia akan berpindah mengkonsumsi latte. Ya, berarti yang mempengaruhi ya konsumsi cappuccino itu bukan harga dia sendiri, tapi harga dari latte. Ya, anggap setelah harga latte turun, konsumsi cappuccino itu turun menjadi misalkan 20. Karena minus 5-nya ya itu akan berpindah mengkonsumsi latte. Ini adalah barang substitusi. Contoh lain, anggaplah misalkan eh, makanan ya, makanan di food ya, itu ada ayam geprek dan fried chicken. Ya. Anggap harga geprek itu adalah 10.000, ya. Fried chicken itu adalah 8.000 per porsinya. Ya. Dengan harga 10.000, maka Ki untuk geprek anggaplah sama-sama 20 di sini ya, anggaplah 20. Ketika harga fried chicken ini naik, ya, harga fried chicken naik nih. Ini dia barang substitusi ya, artinya orang kalau nggak konsumsi geprek, dia bisa konsumsi fried chicken ataupun sebaliknya. Ya, kalau dia mengkonsumsi fried chicken, tapi dia bisa juga konsumsi geprek. Jadi ada alternatif. Ya. Jadi ketika harga fried chicken naik nih dari 8, anggap menjadi 9. Ya. Maka key-nya, ya, anggap key fried chicken di sini ada 30 misalnya. Karena harga naik, maka key-nya akan turun nih. Anggap turun 5, ya, menjadi 25. Ya, jadi turun minus 5. Nah, si minus 5 ini kemungkinan akan beralih ke geprek. Nah, jadi konsumsi geprek nanti tambah 5 menjadi 25. Jadi yang mempengaruhi kenaikan Ki itu bukan harga barang itu sendiri. Ya, bukan harga itu, tapi dipengaruhi oleh kenaikan harga fried chicken. Ini adalah barang substitusi. Ya. Ya, ini adalah konsep dari elastisitas silang. Elastisitas silang. Nah, ini yang barang substitusi hubungannya adalah berlawanan ya. Dia masih menggunakan konsep dari demand. Nah, artinya ketika harga latte turun, maka Ki cappuccino turun nih. Berarti hubungannya searah ya. Terus hubungannya adalah searah. Bisa nggak kita analisis dari barang komplementer? Bisa, ya. Mungkin nggak? Mungkin juga elastisitas terang itu kita analisis dari barang komplementer, ya, komplementer. Ya, barang komplementer itu adalah barang yang saling berkaitan. Contoh di sini adalah kita akan mengkonsumsi, kalau di buku-buku itu adalah gula dan teh. Ya, ini barang, anggap barang komplementer. Artinya orang akan mengkonsumsi gula kalau dia itu minum teh. Sebaliknya, orang kalau mengonsumsi teh pasti mengonsumsi gula. Ini namanya barang komplementer saling berkaitan. Nah, jadi konsekuensi dari barang komplementer, ya, ketika ki gula naik, maka ki teh itu juga naik.
hubungannya searah. Kalau substitusi, ya hubungannya itu berlawanan. Ya, jadi ketika anggaplah Ki cappuccino itu naik, ya maka Ki latte itu turun. Ini berlawanan. Ya, tapi kalau kita lihat ya hubungan secara law of demand itu searah. Ya, artinya ketika P dari latte itu naik, ya, maka Q dari cappuccino itu juga naik. Ya, ini hubungan dari law of demand-nya adalah searah. Oke, kalau ini kebalikannya, ya, hubungan law of demand-nya ya itu berlawanan. Artinya ketika P gula itu naik, ya, maka Q teh itu akan turun. Ya, jadi ini adalah beranggapan. Jadi orang kalau minum beli gula pasti beli teh, kalau beli teh pasti beli gula. Ya, anggap harga teh, harga gula itu semula 10.000 dengan ki sebesar 20. Ya, berarti teh, anggaplah kita nggak tahu harganya, sorry, anggaplah kita tahu harganya juga ya. Kalau harganya sama-sama 10 misalkan, ki-nya 20, anggap sama. Kemudian harga teh ya di sini turun misalkan dari 10 menjadi 8. Nah, konsekuensinya karena harga turun, maka kinya naik nih. Anggap kinya naik menjadi 25. Maka responnya ki dari gula itu akan naik sebesar 25. Nah, jadi yang mempengaruhi kenaikan dari ki gula itu adalah harga dari teh. Nah, ini adalah konsep dari komplementer. Ya, jadi hubungannya secara love demand dalam elastisitas itu berlawanan. Ketika ki teh turun, EP teh turun, maka ki gula akan naik. Ya, ini komentar institusi. Walaupun nanti in case saat kita mempelajari elastisitas, mungkin kebanyakan yang kita pelajari adalah efek dari substitusi barang. Ya, oke, kita lanjutkan di sini. Nah, jadi itu adalah tiga faktor yang mempengaruhi permintaan yang akan kita pelajari. Ada elastisitas harga, pendapatan, dan elastisitas silang. Nah, bagaimana kita mengukur elastisitas dalam ekonomi? Kita menggunakan rumus elastisitas. Ya, jadi elastisitas itu adalah delta T, tapi dalam bentuk persen, per delta P dalam bentuk persen. Ini adalah EH ya, adalah elastisitasnya. Nah, di sini yang kawan-kawan perlu sedikit pahami, ya, dengan pendekatan rumus seperti ini, ya, berarti di sini kita akan menjelaskan ya, bentuk bahwasanya kalau bilangannya pecahan seperti ini berarti yang bawah ya dikatakan sebagai variabel penyebab. Variabel sebab. Yang atas itu adalah variabel akibat. Nah, jadi sebab P itu mempengaruhi yang akibatnya adalah kenaikan dari Q. Ya, atau perubahan P itu mempengaruhi terhadap perubahan Q. Nah, ini bentuk yang perlu kawan-kawan pahami. Nanti di setiap aspek di mikroekonomi, ya, kalau kali kawan-kawan menemukan, ya, misalkan Y per X atau delta Y per delta X, ya, ini artinya, ya, perubahan, ya, delta itu perubahan ya, perubahan X itu merespon ya atau responnya berapa besarnya terhadap perubahan
Y. Ya, atau kalau kita tidak pakai delta ya, kalau delta itu artinya change ya, change of atau perubahan dari. Ya. Atau kalau kita Y per X ya, berarti ini relatif nih. Ya, jadi berapa sih, misalkan ini Q ya, Q relatif C yang mempengaruhi X yang mempengaruhi terhadap Y. Atau X yang direspon terhadap Y. Nah, ini nanti kawan-kawan yang perlu sedikit diingat dalam aspek materi-materi, terutama di ekonomi mikro. Ya, jadi kalau ada pembilang dan menyebut yang bawah itu sebagai sebabnya dan yang atas itu sebagai akibatnya. Oke, ya kita lanjutkan. Ya, jadi rumus elastisitas itu adalah delta Q persen per delta P persen. Nah, untuk memudahkan, kita coba ada ilustrasi contoh di sini. Ya, sebagai contoh, misalkan, jadi ada contoh soal. Ya, ketika harga beras mengalami peningkatan dari 3.000 ke 4.000. Ya. Jadi ada komoditi beras, ya. P-nya itu naik nih, yang P semula 3.000 menjadi 4.000. Karena ada kenaikan mengakibatkan permintaannya turun dari 15.000 kilogram ke 10.000 kilogram. Ya, jadi ketika harganya 3.000, Q-nya itu adalah 15.000 kilogram, ya atau kita tulis aja 15 ton di sini ya. Ketika harganya naik menjadi 4.000, Q-nya itu menjadi 10 ton. Nah, ini kan make sense nih. Nah, jadi ketika harga naik, Q-nya turun. Nah, sekarang berapa sih respon ya atau elastisitasnya? Nah, kita kan tadi ada rumus nih. Ya, rumusnya itu adalah delta Q persen per delta P persen. Perlu diingat, ya, delta itu adalah change. Ya, delta itu adalah change of, bentuk perubahan. Ya. Nah, di sini ya kita akan menggunakan ya apa itu delta Q persen. Ya, delta Q persen ya itu adalah ya Q, kita lihat di sini ya, Q2 min Q1. Ini sebenarnya delta nih. Kemudian karena ada persennya berarti per Q1. Ya, jadi berapa persen sih perubahan? Nah, delta Q artinya berapa persen sih perubahan Q? Ya. Kemudian untuk delta P persen itu adalah P2 min P1 per P1. Ya, jadi kalau kita sedikit perinci di sini, ya, Q1 yang ada satu-satunya, ya ini adalah Q awal, ya, atau kondisi awal. Ya. Kalau ada P1, ya berarti ini adalah price kondisi awal. Ya. Kemudian ada tanda dua di sini, berarti ini adalah kondisi setelah perubahan. Ini juga P2 adalah kondisi setelah perubahan. Ya. Nah, ini nanti akan menjadi dalam bentuk persen. Artinya persen itu ya ada perubahan yang kita ukur dalam bentuk satu satuan desimal. Ya. Oke, kita coba implementasikan. Ya, kita implementasikan dalam soal ini. Nah, kalau kita punya rumus delta Q, ya,
Kalau kita punya rumus delta Q persen per delta P persen dan delta Q persen itu adalah Q2 min Q1 per Q1 ya. Jadi kan kita perlu menentukan Q2 dan Q1-nya ya. Perlu diingat ya, tanda satu ya itu adalah kondisi awal, tanda dua itu adalah kondisi setelah perubahan ya. Berarti ya, kita nentuin dulu nih. Saya tulis dulu di sini untuk P-nya berarti P2 min P1 per P1. Kita coba cari dulu nih, berapa Q2-nya? Q2-nya kita akan menemukan ya, setelah perubahan, sorry, Q1-nya dulu wes. Q1-nya kondisi awalnya dan P1-nya. Nah, P1-nya sebelum perubahan itu harganya adalah 3.000. P2-nya itu adalah 15.000. Sorry, Q1-nya adalah 15.000. Ya, jadi ketika harganya 3.000, permintaan adalah 15.000. Sedangkan untuk P2 after change ya dan Q2-nya ya, P2-nya tuh harganya berubah dari 3.000 menjadi 4.000. Kan ketika harganya naik, maka Q-nya turun menjadi 10.000. Ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam pendekatan ini. Ya, Q2-nya itu adalah 15.000 min 10.000 Q1-nya per 10.000. Nah, ini berapa? Perubahannya itu adalah 5.000 per 10.000 ya. Atau kita lihat di sini, sorry, sorry ya, Q1-nya di sini 15.000 ya. Sorry, ini salah. Ya, jadi ini Q2-nya adalah 10.000, Q1-nya adalah 15.000 dan ini adalah 15.000. Karena Q1-nya adalah 15.000 ya. Maka di sini kita dapatkan ya perubahan dari permintaan ya itu adalah minus 5.000 per 15.000 atau dalam hal ini kita bisa tulis juga ya menjadi 1/3 ya. Minus 1/3. Atau kalau kita persenkan ya kira-kira 30%. Saya tulis di bawahnya aja. Ya, atau kita bisa tulis ulang di sini dia adalah minus 5/15 ya atau minus 1/3 atau kira-kira 33,33%. Ya, jadi perubahan Q-nya itu adalah 33%. Nah, sekarang kita cari ini perubahan price-nya itu berapa ya. Kita tahu ya P2-nya, kita lihat di sini ya. P2-nya itu adalah 4.000. Jadi perubahannya adalah 4.000. Harga aslinya adalah 3.000 per P1-nya adalah 3.000. Nah, ini kita dapatkan ya 4.000 kurangi 3.000 ya dia adalah 1.000 per 3.000. Atau dia adalah 1/3 atau dia sama dengan 3
3,33%. Nah, jadi di sini kita bisa mengilustrasikan ya bahwasanya kita lihat di sini nilai elastisitasnya ya itu adalah ketika ya di elastisitasnya kan kita cari aja ya. Berarti delta Q persen per delta P persen kita sudah dapat nih delta Q persennya adalah itu sama dengan 33,33% atau delta P persennya itu sama 33,33%. Ya, maka nilai elastisitasnya itu adalah 33,33% per 33,33% atau dalam ini dia adalah satu. Artinya apa? Kita lihat di sini. Ya, artinya ya ketika ketika P naik 33%, 33 sekian persen, maka Q akan turun sama responnya 33%. Ya, jadi ketika harga barang naik 33%, Q-nya itu akan naik 33%. Nah, di sini nilai elastisitasnya adalah satu. Ya, di sini kita buat absolut ya. Sebenarnya kan tadi kita menemukan ya yang di atas itu kan di sini minus ya. Harusnya di sini minus juga nih. Nah, tapi di sini kita absolutkan. Ya, kita absolutkan menjadi satu. Artinya karena dia demand maka dia tetap bentuknya adalah negatif ya. Karena dia demand maka bentuknya adalah negatif. Ya. Artinya apa? Ya, jadi di sini artinya ya, ketika harga naik 33%, ya ini naik 33%, barang yang diminta juga akan turun 33%. Nah, itulah arti dari negatif. P naik, Q-nya turun. Tapi nilainya kita absolutkan menjadi satu. Jadi nilai elastisnya adalah satu. Artinya satu itu sama. Satu itu artinya peringkatnya itu peningkatannya sama. Sama-sama satu. Jadi nanti kalau kita buat analisis lebih lanjut ya, misalkan ketika harga kita naikkan 100%, misalkan dari 3.000 ke 6.000, ya, bisa jadi nanti Q-nya itu akan habis. Karena P-nya harganya naik 100%, nanti Q-nya juga pasti akan turun 100%. Nah, inilah yang dinamakan dengan atau contoh kasus ya dari elastisitas permintaan. Ya. Oke, ini ada contoh yang lain. Ya. Bedanya kalau contoh ini adalah ketika harga barang menurun. Ya, jadi ketika menurun. Jadi ada P1 ya, kita lihat ya. Ketika harga beras mengalami penurunan dari 4.000 ke 3.000, berarti ini adalah P1, ini P2. Mengakibatkan permintaan meningkat nih dari 10.000 ke 15.000. Harga turun, Q-nya naik. Berarti ini adalah Q1, ini adalah Q2. Nah, kita tinggal masukkan aja di sini ya. Nilai elastisnya adalah delta Q persen per delta P persen. Nah, kita tinggal dapat menemukan ya delta Q persennya itu adalah Q1 Q2 kurangi Q1 per Q1 ya dibagi dengan P2 min P1 per P1. Q2-nya berapa? Q2-nya itu adalah 15.000 min Q1-nya adalah 10.000 per Q1-nya berapa? Q1-nya adalah 10.000. Ya, maka dia akan menjadi 5.000 per 10.000. Atau dia adalah 1/2. Kemudian P2-nya berapa? P2-nya adalah 3.000
P1-nya itu adalah 4.000. Per P1 adalah 4.000. Maka dia akan menjadi 1.000 per 4.000. Ingat ya, 3.000 min 4.000 berarti di sini minus. Ya, maka dia akan menjadi berapa? Minus 1/4. Ya. Setengah dibagi 1/4, ya, kita kali perkalian silang, ya. Jadi kita sudah ketemu nih delta C per delta Q-nya itu adalah setengah per 1/4. Nah, kita tinggal ini kan bisa kita perkalian terbalik ya. Kita bisa lakukan perkalian terbalik. Ya, ini menjadi setengah dikali 4/1. Ini minus. Maka ini akan menjadi minus 4/2 atau minus 2. Ya, atau kalau kawan-kawan mau dipersenkan terlebih dahulu, ya, secara matematis ini juga bisa. Setengah berarti di sini adalah 50%. Seperempat ini adalah 25%. Ya, setengah 50% per 25% itu juga sama-sama hasilnya adalah 2. 50% per 25% harganya sama-sama 2. Ini minus, minus. Jadi bedanya ketika harga menurun, ya, elastisititasnya adalah 2. Artinya apa? Ya, artinya ketika harganya naik, dinaikkan setengah, ya, atau 50%, ya, barangnya itu akan turun sebesar hanya 25%. Ya, sorry. Jadi artinya ketika harganya naik 25%, peningkatan barang itu bisa sampai 50%. Nah, jadi ini kalau kita turunkan lagi nih, ya, anggaplah ini turunnya jadi 50%, barangnya bisa naik sebesar 100% karena responnya adalah 2 kali lipat. Elastisitas dua itu adalah dia responnya 2 kali lipat. Ya, ini adalah contoh kasus di penurunan barang. Ya, nah saya kira ini nanti bisa dimengerti ya konsep ini ya. Nah, memang ada pendekatan rumus lain ya selain delta Q per delta P persen. Ya, kita bisa menggunakan rumus delta Q per delta P dikali P1 Q1. Ini juga bisa kita gunakan. Ya, sama saja hasilnya sama. Ya, kita ambil contoh di sini misalkan. Kita ambil contoh di sini kita menggunakan untuk rumus yang kedua. Ya, tadi kan rumus yang kita pakai itu rumus yang atas ini nih. Kenapa pakai ini? Agar tadi mudah untuk kita membaca atau menarasikan atau mengambil kesimpulan dari penghitungan kita. Kan kita juga bisa pakai delta Q per delta P dikali P1 P2. Ya. Kita ambil contoh di peningkatan barang. Ya. Tadi kita dapat delta Q itu adalah Q2 min Q1 per P2 min P1 nih. Dikali P1 per Q1. Ya. Kita coba ini, kita dapatkan Q2 kurangi Q1, dia adalah 10.000 dikurangi 15.000. Ya, di sini menjadi, terus di bawah ya, min 5.000 per P2 kurangi P1. Ya, P2-nya itu adalah 4.000, P1-nya adalah 3.000. Berarti sini saya tulis 1.000. Kemudian dikalikan dengan P1-nya. P1-nya berapa nih? P1-nya itu adalah 3.000 per Q1-nya berapa nih? Q1-nya adalah 15.000. Nah, sebenarnya kita sama nih. Kita tinggal cari. Ya, ini adalah sama-sama 15 juta per yang bawah juga 15 juta. Minus. Ya, berarti ini kita coret-coret ya sama dengan minus 1. Sama hasilnya.
Ya. Kalau yang di rumus kedua, ya, itu kita cara membacanya, ya. Jadi respon perubahan Q, perubahan P yang mempengaruhi terhadap Q dengan basis dasarnya itu adalah kondisi awal. Jadi ini adalah kondisi awal. Nah, ini adalah respon change-nya, respon perubahannya. Ya, kalau gini kita agak sulit membacanya nih. Ya. Artinya perubahan harga yang mempengaruhi terhadap Q, ya, jika kita kalikan dengan kondisi awalnya itu sama dengan satu. Nah, kan agak repot. Ya, gampang bacanya kan yang ini, delta Q persen per delta P persen. Ya. Nah, tapi berapa kasus memang kita kadang menggunakan rumus yang kedua ini. Ya. Oke, saya kira bisa difahami. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ya, ada bentuk istilah namanya arch elasticity. Ya. Jadi kalau kita coba menganalisis, ya, kemarin kan kita belajar nih supply demand nih. Ya, kalau di kondisi ini kita hanya kalau di contoh di atas kita hanya mengandalkan dua titik. Kalau contoh di atas kita hanya menggunakan dua titik koordinat. Ya, ini kita masuk ke pendekatan kurva ya, kurva atau fungsi. Ya, kalau di atas ya kita tahu nih tadi P1, P2, P1-nya adalah 3.000 kita tulis 3, P2-nya adalah 4, Q1-nya itu adalah 15, Q2-nya itu adalah 10. Nah, berarti kan kita bisa gambar nih secara sederhana sebenarnya untuk kurvanya. Nah, lihat di sini. Ini P, ini Q. Nah, jadi P-nya di sini anggap ya. Di sini adalah 3, kemudian 4. Ini ada 1, 2. Ya. Ketika harganya 3, ya, kita lihat di sini. Permintaan itu adalah 15. Anggap di sini 15. Ini 10, ini 5. Tapi ketika harganya 4, kita lihat Q-nya itu adalah 10.000. Nah, ini kan nanti kita pelajari. Ya, jadi kalau kita gambar kurva seperti ini. Nah, ini elastisitas antara titik A ya atau titik satu dan titik B atau titik kedua itu elastisitasnya di sini adalah satu. Nilai elastisitasnya adalah satu atau minus satu ya karena dia bentuknya negatif. Nah, sekarang cemana kalau titik-titik yang lainnya? Ya, titik di sini nih, misalnya ketika harganya 5. Apakah kalau responnya turun ya, sama-sama turunnya adalah 5.000. Apakah nilai elastisitasnya ini sama? Ya. Atau ketika harganya dia adalah 2 di sini. Ya. Ketika harganya 2 dia jadi 20.000. Anggaplah di sini. Nah, apakah nilai elastisitasnya masih sama-sama satu? Ya, jawabannya tidak sama. Nah, karena ketidaksamaan inilah ya makanya nanti dalam analisis kita menggunakan nilai atau bentuk yang namanya arch elasticity ya, atau menggunakan bilangan rata-rata. Sini ada beberapa pembuktian. Ya, kita contoh tadi aja ya. Kalau ini nanti bisa kawan-kawan cari sendiri. Kita contoh yang di sini nih. Ya, kita contoh di sini nih. Tadi ya, kita punya sebuah kurva. Kita punya sebuah kurva di sini. Ya, tadi kita punya P1-nya itu adalah 3.000, P2-nya itu adalah 4.000.
Atau kalau kita mau buatkan tabel aja, enak kita buatkan tabel. Ya, PQ. Ya, kita lihat di sini. Ya, ketika P-nya misalkan di sini 1000 ya, atau dari 0, kemudian 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ketika harganya tadi, kita lihat dari kasus tadi ya, 3000, ya, barang yang diminta itu adalah 15.000. Ketika harganya 4.000, barang yang diminta adalah 10.000. Ya, berarti di sini sebenarnya kita bisa menggunakan analisis sederhana, ya. Kita buat analisis sederhana di sini. Di sini turun, di sini naik 1000, ya naik atau turun 1000 selisihnya. Ya, responnya di sini perubahannya adalah 5.000. Ya, berarti kan ini sama nih. Ini perubahannya 1000 juga nih. Kalau kita menggunakan deret ukur ya 1000, maka di sini juga harusnya perubahannya adalah 5.000 nih. Ya, ini juga 5.000. Ya, ini juga perubahannya nanti 5.000. Ya, berarti di sini kita bisa tulis nih. Ya, secara sederhana saya kasih warna yang lain, kuning misalnya. Saya coba hijau aja. Ya. Berarti ketika harganya 5.000 nanti dia akan merespon ya atau barang yang diminta itu adalah 5.000 kilo. Ketika harganya 2.000 dia di sini adalah 20.000. Ketika harganya 1.000 dia adalah 25.000. Nah, jadi di sini kita bisa gambar bentuk kurvanya untuk demand. Kita lihat di sini ya. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini harganya ada yang 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Barang yang diminta itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini ada 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, dan 25.000. Ya, jadi kita punya hanya dua koordinat. Ya, saat harganya 3, barang yang diminta itu adalah 15.000. Sini, ya. Kita anggap di sini adalah titik A. Ya, saya tulis di sini. Ya, ini titik A, ini titik B. Ya, ini A, kemudian B-nya ada di sini nih. Harganya naik jadi 4.000, ya, berarti di sini nih. Ini titik B-nya nih. Nah, kemudian kita kan ada titik-titik lain. Kita lihat ya, ketika kita bisa nemukan juga nih ketika harga 5.000 dinaikkan, berarti kan kemungkinan permintaannya hanya 5.000 kilo. Ketika harganya 2.000, permintaannya kemungkinan menjadi 20.000. Ketika harganya 1.000, permintaannya menjadi 25.000. Nah, ini kalau kita tarik garis lurus, akan bentuk kurva linier dari kurva demand. Ya, anggap ini lurus ya. Ini adalah demand-nya. Nah, tapi akan berbeda. Titik A ke B, sorry, ini saya ganti aja untuk titik-titiknya. Anggap yang A itu dari atas ya. Nah, ini A, B, C, D, E. Ya, tadi kita sudah mendapatkan cash. Ini ya. Nah, ini cash kita ya.
Nah, ini ya. Kita ada 3.000, 4.000 dan seterusnya. Ya. Berarti di sini ada titik A, B, C, D, E. Sorry, ini kita balik. Sorry, ini salah. Ini saya balik aja. A, B, C, D, E. Nah, kita lihat. Ketika respon ya dari C ke D, ya itu akan menghasilkan elastisitasnya sama dengan satu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika B ke C atau D ke E, dia apakah elastisitasnya masih sama satu? Ya. Nah, jawabannya tadi kita bisa buktikan berbeda. Kita coba analisis di sini. Ya. Ketika titik C ke D, tadi ya, elastisitasnya sama dengan satu. Nah, sorry, C ke B. Ya, C ke B ya. C ke B itu hasilnya satu ya. Berarti ini saya kebalik. Ya. B ke C, B ke C elastisitasnya adalah satu. Ya, titik B ke C elastisnya satu. Ya. Atau C ke, karena ini naik tadi ya. C ke B berarti ya. Titik C ke B dia adalah satu nih elastisitasnya. Artinya ada kenaikan harga. Nah, kita akan membuktikan apakah B ke A itu sama sih elastisitasnya berapa nih. Ih, itu karena pulsa mangewu sih. Sama. Ya, kita buktikan di sini. Ketika B ke A, kita lihat apakah elastisitasnya berapa. Ya, kita lihat nih. B ke A berarti kita lihat Q1, Q2, P1, P2. Ya, kita lihat nih B ke A. Ya, berarti P1-nya adalah 4.000, P2-nya naik menjadi 5.000. Q1-nya kita lihat di sini. Q1-nya adalah 10.000 menjadi 5.000. Nah, kita cari nih delta Q persen per delta P persen. Ya, delta Q-nya itu adalah 10.000 ya. Min 5.000 per 10.000 ya. Kemudian delta P persennya kita lihat di sini ya. P1-nya adalah 4.000 naik menjadi 5.000 per P1-nya adalah 4.000. Ya, berarti kita bisa tulis nih di sini nih. Ya, ini adalah 5.000 per 10.000 ya. Atau di sini kita bisa tulis 50% ya per 4.000 ini berarti menjadi 1.000 per 4.000 minus ya. Atau ini bisa kita tulis minus 25%. Ya, berarti kondisi kedua di sini adalah dua elastisitasnya atau minus dua. Yang semula adalah satu atau minus satu, yang kedua di sini adalah minus dua. Ya, jadi ketika berubah dari B ke A, di sini nilai elastisitasnya menjadi dua. Yang semula satu menjadi dua. Nah, berarti kita bisa nemukan nih di sepanjang perubahan titik itu berbeda. Kita buktikan lagi nih, ketika D ke C, ya, perubahannya ketika D ke C. D ke C.
Ya, kita tentukan dulu Q1, Q2-nya. D ke C. Ya. Q1-nya adalah 20.000. Ya. Q2-nya adalah 15.000. P1, P2-nya ya, itu adalah yang semula 2.000 menjadi 3.000. Ya, berarti delta Q persen per delta P persennya, kita bisa tulis di sini, ya, 20.000, ya, Q1-nya 20.000, minus 15.000 per 20.000 dibagi dengan 2.000 harga awalnya, min 3.000 per 2.000. Ya, maka ini akan menjadi 5.000 per 20.000 atau 1/4. 4 atau 25%. Yang kedua, sini adalah 1.000 per 2.000. Ya, minus. Ya. Atau dia adalah min setengah atau min 50%. Ya, dalam ini kita bisa tahu dia hasilnya adalah setengah atau minus setengah. Ya. Nah, jadi ketika kondisi D ke C, ya, nilai elastisitasnya adalah setengah. Nah, lihat, lihat di sini ada perbedaan ya. Karena di sini ada perbedaan. Ya, di kondisi awal, ya, kenaikan harga titik C ke B atau 3.000 ke 4.000 itu elastisitasnya adalah satu. Tapi ketika 4.000 ke 5.000 elastisitasnya adalah dua. Tapi ketika kita kondisi awal 2.000 ke 3.000 elastisitasnya adalah setengah. Nah, inilah kondisi-kondisi yang berbeda ya antara titik-titik walaupun kurvanya sama, tetapi perubahan titiknya itu tingkat elastisitasnya berbeda. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya dalam bentuk model ini secara sederhana kita sudah tahu ya bahwasanya ketika elastisitasnya satu di sini ya respon perubahan harganya tadi yang di awal ya terhadap yang mempengaruhi terhadap perubahan kuantiti atau delta Q persen per delta P persennya ya itu adalah perubahan kuantitinya itu adalah 33%, perubahan harganya adalah 33%. Jadi perubahan harganya 33% direspon terhadap perubahan kuantitinya 33% juga. Berarti kan satu. Tapi kondisi yang kedua itu berbeda. Kita lihat di sini. Ya. Kondisi yang kedua ketika B ke A, lihat perubahan harganya itu 25% sebenarnya. Dari 4.000 ke 5.000 perubahan harganya itu adalah 25%. Tapi respon perubahan Q-nya itu adalah 10.000 ke 5.000 turunnya adalah 50%. Kan beda nih, jelas ya. Dari sini saja kita sudah tahu ini adalah beda. Ya, kenaikan Q-nya itu 50%, perubahan harganya itu adalah 25%. Jadi perubahan harga 25% dapat merespon Q sebesar 50%. Makanya elastisitasnya adalah 2. Kondisi yang ketiga, D ke C itu juga beda. Ya, kita lihat di sini. Kenaikan harganya itu 50%, tapi penurunan permintaan barangnya itu adalah seperempatnya. Atau 5.000. 5.000 dibagi 20.000 seperempatnya atau 25%. Maka elastisnya adalah setengah. Nah, jadi setiap titik itu sebenarnya responnya itu beda-beda. Ya, kita lihat di sini. Kita bisa hitung. 2.000 ke 3.000 itu responnya berapa persen? 50%. Ya, itu kita masih bahas kenaikan harga ya. Nanti kalau turun beda lagi.
3.000 ke 4.000 naiknya kan 1.000. 1.000 dibagi 3.000 dia adalah 33%. 4.000 ke 5.000 dia naiknya adalah 25%. 1.000 ke 2.000 naiknya adalah 100%. Nah, jadi setiap kenaikan ini berbeda-beda persentasenya. Ya. Ini untuk kenaikan harga. Penurunannya juga sama. 25.000 ke 20.000 itu hanya seperlima atau 20%. 20.000 ke 15.000 itu turunnya 5.000 atau di sini 25%. 15.000 ke 10.000 itu turunnya sepertiganya. 10.000 ke 55.000 di sini turunnya adalah 50% atau setengahnya. 5.000 ke nol ini turunnya adalah 100%. Ya, jadi di setiap titik itu sebenarnya perubahan responnya itu berbeda-beda. Nah, untuk mengatasi hal ini, ketika kita ingin menganalisis satu bentuk kurva, makanya kita pakai pendekatan arch elasticity. Ini ada istilah kata arch elasticity. Nah, arch elasticity inilah ya ketika kita menggunakan rumus delta Q per delta P per Q. Nah, inilah kita memanfaatkan rumus ini. Yang semula kita menggunakan rumus delta Q persen per delta P persen. Nah, ini kan sama aja rumusnya delta Q per delta P kali PQ. P1 Q1 ya. Kan sama ini tadi kita buktikan. Ya. Tapi ketika kita mencari arch elasticity, nah kita menggunakan bentuk yang kedua ini. Ya. Tapi arch elasticity di sini kita menggunakan respon dari P dan Q-nya itu adalah bentuk rata-rata. Ya, jadi P-nya adalah P rata-rata, Q-nya adalah Q rata-rata. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat ya dari bentuk tadi, ya, nanti akan memiliki bentuk yang sama ya setiap perubahan titiknya. Ya, kita anggap contoh di sini ya, saya tuliskan di sini ya tadi ya delta Q per delta P kita menggunakan arc elasticity ya, P bar per Q bar. Ya, kita menggunakan P bar itu adalah P rata-rata. Ya, kita cari di sini P rata-ratanya nih. Ya, P rata-rata. Ya, berarti kita mencari di sini sum dari P ya dibagi dengan N. Ya, kita jumlahkan P-nya ini. P-nya berapa? 1.000 tambah 2.000 tambah 3.000 tambah 4.000 tambah 5.000. Nah, ini jadi 13. Ya, 9, 15 ya. 15 dibagi dengan 5. Bagi 5 itu sama dengan 3. Jadi P barnya itu adalah 3. Kemudian Q barnya itu kita tambahkan nih. 5 tambah 10 tambah 15 ya. 30, 50, 75 ya. 75 dibagi 5, 15 ya. Jadi P barnya adalah 3, Q barnya adalah 15. Ya, jadi kita bisa gunakan nih ya. Kalau kita pakai beberapa case ya, anggaplah perubahan dari eh eh, E ke D ya. Kita lihat nih. Lihat ya. Ketika E ke D ya, berarti di sini delta Q-nya per delta P itu adalah delta Q-nya berapa? Kita lihat. E ke D, delta Q-nya itu adalah 2000,
1.500 min 20.000 ini adalah 5.000 ya. Delta P-nya 1.000 ke 2.000 berarti minus 1.000. Ya, ini kan kita bisa dapat min 5 ya. Tinggal kita kali PQ-nya itu 3/15 atau 1/5. Berarti ini adalah 1 ya. Kita coba dari B ke A ya. Delta Q per delta P-nya berapa? B ke A 10.000 dikurangi 5.000. 5.000 juga. Delta P-nya 4.000 ke 5.000 minus 1.000. Ini adalah min 5 kali 1/5 sama dengan 1 minus 1. Ya. Terbukti. Ya, artinya ketika kita menganalisis bentuk kurva secara keseluruhan, kalau kita menggunakan rumus ini, setiap perubahan titik itu akan sama elastisitasnya. Ya, sama dengan 1. Ya, tapi syaratnya kalau kita menggunakan atau mendapatkan rumus satu kesatuan bentuk fungsi ini. Ya. Nah, bentuk fungsi inilah ya, kalau kita coba ya, carilah misalkan ya fungsinya ya. Coba kita cari fungsinya dari ini, dari pendekatan PQ ini. Ya, rumusnya kan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, untuk mencari persamaan fungsi ya. Ya, seperti ini ya, mencari persamaan fungsi. Nah, di sini kita bisa dapat nih sebenarnya nih, ya. Y itu P, X itu Q. Ya, anggap kita analisis dua titik aja nih, E ke D. Ya, berarti kita dapat Y-nya min Y1 ya. Anggap Y1-nya adalah 1.000 di sini atau 1. Y2 kurang Y1, Y2-nya adalah 2 min 1. Ya, ini kita ambil dari P-nya. Q-nya ya X min Q1-nya berapa nih? Misalkan 25 per X2-nya adalah 20 min 25. Nah, ini untuk Q-nya. Berarti kita bisa dapatkan di sini Y min 1, 2 kurangi 1, sini adalah 1, sama dengan X min 25 per 20 kurangi 25 adalah min 5. Ya, ini tinggal kita pindah ke sini, ini kita pindah ke sini. Ya, maka kita dapatkan Y min 1 ya dikali min 5 sama dengan X min 25 dikali 1. Kali 1 kan sama aja ya. Berarti di sini kita tulis min 5Y min 5Y plus 5 sama dengan X min 25. Ini kita pindah ke kanan ya, maka ini menjadi min 5Y sama dengan X min 25 min 5 atau sama dengan X min 30 ya. Kita pindah ke sini ya. Berarti ini kita dapat min 5Y sama dengan X min 30 ya. Min 5-nya kita pindah ke kanan. Ya, maka ini akan menjadi Y sama dengan X min 30 ya dibagi min 5 ya. Maka ini menjadi Y sama dengan min 30 dibagi min 5 itu adalah 6 ya. Min 5X kalau nggak salah seperti ini.
Benar enggak? Kayaknya salah ini. Kita coba cari koefisiennya aja. Ini nanti aja ya. Ini kawan-kawan bisa cari sendiri. Saya cuma ingin menjelaskan. Coba cari koefisiennya. Oh ya benar. Benar ya. Di sini adalah 6.000. Di sini 6.000 benar. Berarti P sama dengan 6.000 min 5X. Nah, kalau kita ada fungsi seperti ini, lihat ya. Kita ada fungsi nih, ya. Lihat, kita akan ketemu fungsinya nih. P sama dengan 6.000 min 5X atau P sama dengan 6.000 min 5Q nih, ya. Jadi P sama dengan 6.000 min 5Q. Ya, benar ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini, ya. Lihat delta Q, lihat ya. Per delta P-nya itu juga nilainya min 5 di semua titik. Ya, di semua titik delta Q per delta P itu sama dengan min 5. Nah, maka min 5 inilah nanti yang kita gunakan sebagai konsep koefisiennya. Pokoknya adalah min 5. Nah, nanti tinggal min 5 ini dikali dengan P bar per Q bar. Nah, ketemu nih. Ya, berarti rumus ini sebenarnya kita menjelaskan betanya dikali dengan P bar per Q bar. Nah, ini jadi kalau ada bentuk fungsi, kita misalkan ya, diminta untuk mencari fungsinya, kemudian mencari nilai elastisitasnya, berarti kita menggunakan pendekatan ini. Langsung bisa dicari. Ya, itu adalah bentuk dari arch elasticity. Ya, saya kira bisa difahami oleh kawan-kawan sekalian. Nah, nanti kalau kurang jelas bisa diulangi rekaman video. Oke, ya. Tadi ya, jadi saya ulangi sedikit ya. Kalau kawan-kawan ya, kan tadi ya, karena nilai elastisitas di setiap titik itu berbeda-beda, maka kalau kita ingin menganalisis secara keseluruhan, kita menggunakan pendekatan arch elasticity, ya, yaitu dengan menghitung ya rumus ini, ya, delta Q per delta P, ya, kali dengan P bar per Q bar. P bar itu adalah harga rata-rata, Q bar itu adalah kuantiti rata-ratanya. Ya. Oke, oke, kita kembali lagi ke sini, ya. Nah, kemudian, ya, ini tadi jenis-jenis kurva eh, elastisitas ya. Tadi kan kita menggambarkan kurva elastisitas, ya, yang kita menemukan bahwasannya arch elasticity-nya di sini adalah sama dengan 1, ya. Sepanjang kurva ini elastisitasnya itu adalah 1. Nah, ketika elastisitas dikatakan 1, kalau dalam ekonomi ini dikatakan adalah elastis. Elastis itu artinya dia sangat lentur. Ya, lentur artinya respon delta P Hancur, terhadap sedikit aja. delta Q-nya itu, Gitu. ya, respon delta P ke delta Q-nya itu sama. Ya, perubahannya sama. Artinya ketika P-nya berubah, Q-nya berubah juga dengan nilai yang sama. Artinya dia lentur, elastis. Komoditas barang tersebut itu adalah elastis. Ya. Itu ketika elastisnya adalah sama. Nah, kalau kita analisis secara kurva keseluruhan, ya, biasanya dia membentuk kurva seperti ini, ya. Atau kalau kita coba tadi ya, di sini ya, ya, tadi kan betanya itu
ya, at least dia harus lebih besar daripada satu. Ya, satu ini secara absolut ya, absolut. Artinya minus positif negatif kita anggap sama. Ya, ini juga L ada satu tuh artinya walaupun tadi minus satu, ya, artinya dia absolut kita bentuk secara absolut. Ya, nah seperti itu. Ya, kalau ya sorry, kalau dia elastis sama dengan satu dia elastis uniter ya, artinya dia seimbang. Sorry ya, di sini elastis uniter, artinya seimbang, seimbang. Ya, kalau nilai elastis lebih dari satu, ya kita lihat tadi ya, berarti di sini namanya elastis. Ya, artinya respon delta P-nya ya itu lebih besar daripada delta Q-nya. Ya, respon delta P-nya lebih besar daripada delta Q. Nah, jadi ketika P-nya naik satu atau naik 10%, Q-nya itu naiknya bisa 20%. Nah, ini adalah elastis, artinya dia lentur banget. Dampaknya juga kebalikannya, ketika P-nya turun 10, maka Q-nya nanti naiknya langsung 20%. Ya. Oke, kemudian ketika nilai elastisitasnya lebih kecil daripada satu, berarti dia inelastis atau tidak elastis. Artinya apa? Artinya respon perubahan harga itu lebih kecil daripada respon perubahan Q. Sebentar. Oh, ini kebalik ya. Sorry, ini kebalik. Ya, jadi ini yang elastis, dia respon perubahan harganya lebih kecil. Ya, artinya respon perubahan Q-nya itu lebih besar. Kalau ini kebalikannya ya. Jadi harganya berubahnya 20% misalkan. Q-nya turunnya hanya 10%. Ya, berarti dia turun, harganya naik banyak, Q-nya turunnya sedikit. Kalau yang elastis, harganya naik sedikit, Q-nya langsung berubahnya drastis. Nah, di sini ya kita lihat. Kalau barang-barang elastis, ya, barang-barang elastis, ya, itu biasanya adalah untuk kebutuhan barang-barang sekunder atau barang-barang mewah. Ya, jadi dia bukan kebutuhan pokok. Artinya kalau harganya naik itu langsung banyak ditinggalin oleh masyarakat. Ya, anggaplah misalkan kawan-kawan analisis apa ya makanan sekunder itu misalkan seblak lah ya. Kita anggap seblak. Seblak itu bukan komoditas utama ya, terutama bagi cowok ya. Artinya dia bukan makanan utama. Artinya dia barang sekunder. Kalau kita nggak makan seblak pun nggak masalah. Ya. Jadi ketika harga seblak naik misalkan, ya, ketika harga seblak naik 10% bisa jadi nanti konsumsi seblaknya tuh bisa turun drastis 20% atau 30%. Ya, karena dia bukan barang permintaan utama. Nah, yang barang inelastis itu biasanya adalah kebutuhan pokok seperti beras, BBM. Ya, ketika BBM harganya naik 30% misalkan. Apakah nanti perubahan demand-nya juga turun 30%? Enggak. Pasti demand-nya hanya akan turun paling 5% sampai 10%. Kenapa? Karena dia barang pokok, mau nggak mau kita konsumsi. Makanya dia inelastis. Ya. Nah, ada yang elastis sempurna nih, ya, elastis sempurna. Ya, di sini kalau harganya eh, nggak berubah, harganya nggak berubah, sebentar, elastis sempurna tuh gambarnya. Oh, ini ya. Elastis sempurna itu dia ini kebalik kayaknya nih.
Ya, elastis sempurna itu jadi mau harganya tetap, kadang kinya itu naik turun. Jadi mau harganya tetap, kadang kinya itu naik turun. Ya. Jadi harganya itu perubahannya itu nggak ada sama sekali perubahan, tapi kinya itu bisa berubah sewaktu-waktu. Ya, biasanya sih ini kalau berkaitan dengan barang-barang yang memang itu adalah super-super sekunder ya, barang yang memang tidak terlalu menjadi kebutuhan masyarakat. Ya. Ketika barang tidak menjadi kebutuhan masyarakat, dia biasanya mau harganya tetap pun terkadang demandnya itu naik turun. Yang kedua adalah inelastis sempurna. Inelastis sempurna, ya. Jadi ketika harganya berubah, ya harganya berubah-ubah, tetapi demandnya itu tetap ada. Nah, biasanya ini komoditas yang benar-benar pokok, komoditas-komoditas yang benar-benar super-super pokok. Nah, jadi mau harganya naik turun, nah, jadi tetap orang pakai itu. Contoh ya, mungkin BBM lagi lah kita kembali ke BBM. BBM kan barang yang benar-benar pokok. Ya, apalagi misalkan bagi eh, apa namanya jasa transportasi, ya. Jasa transportasi misalkan, kan mau nggak mau dia pasti pakai BBM. Nah, ketika BBM-nya naik, dia tetap konsumsinya itu 10, misalkan 10 galon. Harganya 10.000 per galon, 20.000 per galon, 30.000 per galon, dia tetap menggunakan 10 galon untuk konsumsi transportasi untuk BBM transportasinya. Nah, maka di sini disebut inelastis sempurna karena perubahan harga yang signifikan kinya nggak berubah sama sekali. Ya. Nah, kalau ini kita gambarkan dalam bentuk kurva, ya seperti ini kira-kira. Ya, elastis tidak sempurna. Saya tidak sempurna itu seperti ini. Ya, jadi P-nya mau naik di tingkat berapapun, kita lihat nih. P-nya mau 10.000, mau, oh sorry, mau 10.000, mau 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Demand-nya tetap di sini misalkan 100. Ya, ini inelastis sempurna. Demand-nya tetap. Nah, ini lagi-lagi biasanya yang barang-barang super-super pokok. Nah, karena kita lihat di sini misalkan, kita rumuskan delta Q persen per delta P persen. Kita lihat delta Q-nya itu di sini nggak ada perubahan. Karena nggak ada perubahan kan di sini nol. Ya, sedangkan P-nya naik turun. Ya, P-nya misalkan satu, kadang kan ini kan 100%, ya, 50% dan seterusnya. Ya, kan 50% nih. Ya, 0 dibagi 50% berapa? Nggak ada. Nggak bisa, ini tetap nol. Ya, berarti dia memang inelastis sempurna. Ya, dia nilainya akan tetap nol. Nah, kalau elastis sempurna, kita lihat di sini. Harganya nggak berubah, anggaplah di sini 30, tapi kinya itu bisa berubah-ubah. Harganya bisa 10, 20, 30. Kalau kita analisis dari persamaan delta Q persen per delta P persen, ketika delta P-nya itu adalah nol, dia nggak berubah sama sekali, sedangkan delta Q-nya berubah nih. Bisa 100 atau 50% lah kita anggap. 50% bagi nol di sini adalah infinity, tak terhingga. Ya, tak terhingga kan pasti absolut di atas satu. Ya, absolut di atas satu. Nah, berarti di sini dia adalah elastis sempurna. Ya, elastis uniter ya kalau disama dengan satu, ya dia biasanya memang melengkung seperti ini sih. Artinya dia non linear ya, karena kalau non linear tuh kita bisa analisis di tingkat perubahannya tuh berbeda-beda. Tapi ini kita nggak bahas di pertemuan kali ini, mungkin akan kita bahas di mikro 2. Ya. Nah, kalau di elastis sini minus satu ya, kita lihat di sini nanti respon perubahan delta Q kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, delta P-nya segini, delta Q-nya segini lebih kecil ya. Jadi delta P-nya lebih kecil daripada delta Q. Ya, maka kalau kita lihat delta Q per delta P ya, ketika delta P-nya lebih kecil, sorry, ketika delta Q-nya lebih kecil ya, ketika delta Q-nya lebih kecil ya, maka dia pasti akan kurang dari satu. Ya, pasti dia akan kurang dari satu kalau ini lebih kecil.
Ya, anggap di sini pasti satu, di sini dua ya. Atau di sini dua, di sini empat. Atau di sini tiga, di sini empat. Kan lebih kecil nih. Pasti dia kurang dari satu. Di sini lebih dari satu. Kita lihat di sini. Kita lihat ya. Untuk kurvanya. Ya, kita lihat. Nah, ini ya. Dia respon delta P-nya itu kecil. Delta Q-nya itu besar. Ya, jadi delta P lebih kecil daripada delta Q. Maka kalau kita lihat delta Q per delta P persen, ya, maka ini lebih kecil. Lebih kecil daripada yang atas. Nah, maka pasti dia akan lebih besar daripada satu. Ya, anggap di sini misalkan ini 4, pasti sini lebih kecil. Karena lebih kecil berarti 3, atau 2, atau satu. Ini 4, misalkan 5, pasti di bawahnya hanya 4 atau berapa. Karena lebih kecil, pasti dia lebih dari satu. Nah, ini adalah bentuk dari elastisitas. Ya, jadi ketika nilai elastisnya 0 sampai kurang dari satu, ya, maka dia disebut inelastis. Ya, ketika dia nilainya satu, ya, dia satu di sini, ya, maka disebut uniter atau seimbang. Ketika dia lebih besar daripada satu sampai infinity, tak terhingga, berarti dia disebut elastis. Ya, ini adalah bentuknya. Oke, kita lanjut lagi. Elastisitas yang lainnya, ya. Jadi ada, nggak perlu. Ada elastisitas silang, ya, dan elastisitas pendapatan. Ya, kita break dulu 1 menit ya. Sebentar, saya mau ngecas lagi. Baik, oke, kita ke- sekarang kita masuk ke elastisitas silang. Silang, ya. Jadi ketika tadi kita menjelaskan, ya, bahwasanya ketika elastisitas harga itu dipengaruhi oleh delta Q persen per delta P persen. Tapi delta P-nya atau perubahan harga itu adalah harga barang itu sendiri. Ya. Nah, kalau untuk kelas silang, P-nya itu adalah harga barang lain. Ya. P-nya itu adalah harga barang lain. Ya, kalau kita contoh di sini, ya, di sini adalah, kita lihat, ya, berarti Q-nya itu adalah Q barang X, tapi P-nya adalah P barang Y. Kalau kawan-kawan tadi sudah memahami, tentunya sama, caranya juga sama. Kita kasih contoh di sini ilustrasi, ya, sambil dipelajari masing-masing. Ya. Kita lihat di sini, rata-rata harga mobil naik dari 80 juta menjadi 100 juta. Ya, berarti di sini ada
P mobil itu naik ya, nol semula 80 naik menjadi, jadi ini saya tulis PM1, ini PM2 ya, 12 ya. PM2-nya adalah 100 juta. Permintaan sepeda motor meningkat dari 90 ke 120. Berarti ini Ki motor, kita tulis O ya, Ki O1 itu semula 90, jadi Ki O2 jadi 120. Nah, lihat ya. Ini hubungannya secara elastisitas searah. P barang mobil itu naik, Q-nya juga naik. Q-nya motor. Nah, maka ini bentuknya sama ya. Delta Q motor O persen per delta P mobil persen. Nah, cari nih, Q motornya berapa? Ya, kita lihat. Kondisi awalnya adalah 90 min 120 per 90 ya, maka ini menjadi min 30 per 90 atau 1/3 per PM-nya berapa? Kita lihat di sini. Sini adalah 80 min 100 per 80 atau min 20 per 80 atau bisa kita tulis min 1/4 ya. Min 1/4 per min 1/3 per 1/4 kita jadi perkalian silang ya. Jadi di sini min 1/3 dikali min 4/1 ya. Minus-minus kita coret di sini. Jadi kita tulis jadi 4/3. 4/3 itu adalah 1,33 saya kira. Ya, seperti ini. Ya. Jadi itu adalah untuk elastisitas silang. Ini saya kira salah. 120. Oh, sorry, sorry. Sorry, ini salah ya. Yang saya ini salah. Kita pakai yang sesuai di catatan aja. Sorry. Ya, sorry. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi delta Q0, delta Q motor per delta P mobil. Delta Q motornya, Q2-nya itu adalah 120 minus 90 per 120. Ya, ini menjadi 30 per 120 atau 1/4. Harga mobilnya itu naik ya, berarti 100 min 80 per 100. Atau di sini adalah 20 per 100 atau 1/5. Ya, ya 3 kali bolak balik 1/4 dikali 5/1 atau 5/4. Sorry. Oh, ini 80 ya. 80 1/4. 30 per 90. Ya, ini per 90 atau 1/3. 1/3 per 4/1 dia adalah 4/3 sama sebenarnya. 4/3 atau dia adalah 1,33. Ya, itu adalah untuk elastisitas silang ya. Artinya barang yang di bawahnya pembaginya itu adalah harga barang lain. Ya. Kita lanjutkan pendapatan. Nah, pendapatan sini ya pembaginya kita ganti dengan pendapatan. Ya, income. Ya. Sebagai contoh ya, ketika pendapatan naik ya dari 1 juta itu konsumsinya adalah 4 kali sate sebulan. Tapi ketika naik jadi 1,5, konsumsi satenya jadi 10 kali. Ya, jadi income nolnya itu adalah 1 juta atau 1.000, saya tulis di sini. Income kondisi satunya, sorry, 1 dan 2-nya itu adalah 1,5 juta.
Ya, Q-nya ketika 1 juta, Q satunya itu adalah 4, Q duanya itu adalah 10. Ya, tinggal dimasukkan aja sini. Ya, ini adalah Q2 min Q1 per Q1. Ya, ini adalah income 2, income 1 per income 1. Hasilnya adalah 1,3 juta. Ya, jadi ya, Terus elastis. pasang peratan entah spesifik. Ini lomba ini kan soalnya kan Ya. Nah, kita sudah ya untuk elastisitas permintaan. Ini dipengaruhi oleh elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Bentuk pencariannya juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Cuman kita tinggal merubah pembaginya ya. Kalau yang harga itu pembaginya harga itu sendiri, kalau silang berarti harga barang lain, kalau pendapatan berarti pembaginya adalah pendapatan. Sekarang penawaran. Nah, penawaran ini hampir mirip ya dengan elastisitas permintaan dari sisi harga. Ya, jadi dia adalah delta Q per delta P, persen dan persen. Ya, konsepnya sama ya di sini ya. Dari sisi penawaran ketika harganya 5.000, lihat ya berarti di sini kita lihat kita tahu ya P satunya 5.000, P 2-nya itu adalah 4.500. Q satunya adalah 20, Q 2-nya itu adalah 10 ya. Jadi harganya turun, Q-nya ditawarkan juga turun. Kita tinggal masukkan saja di sini. Ya, delta Q persen per delta P persen. Ya, di sini Q2-nya adalah 10 min 20 ya, per Q1-nya ya adalah 20 ya sorry, per 4.500 min 5.000 per 5.000. Ya, sama dengan di sini adalah 10 per 20 minus, di sini adalah 500 per 5.000 minus. Ya, atau kita tulis di sini minus setengah, di sini adalah minus 1/10. Ya, karena ini minus-minus bisa kita coret semuanya ya. Kita perkalian silang, min setengah dikali min 10/1. Ini minus-minus kita coret-coret ya, itu menjadi 5. Nilai elastisitasnya adalah 5 untuk penawaran. Ya, jadi ketika respon harganya itu berubah atau turun 10%, barang yang dijual itu turunnya sampai 50%. Sama konsepnya, dia adalah elastis. Ya. Kalau nilai E-nya lebih besar dari 1, berarti dia elastis. Respon terhadap harganya itu sangat-sangat lentur. Oke, kemudian ini adalah bentuk-bentuk kurvanya, ya. Jadi hampir sama kayak tadi. Ya. Kalau bentuknya seperti ini, nawarannya, kita lihat di sini, ya. Harga mau naik turun, yang atas ya, elastisitasnya 0 nih. Harga mau naik turun nih dari 4 ke 5, 5 ke 6, ya. Jumlah penawarannya itu tetap 100, nggak berubah. Ya, berarti kita lihat di sini, delta Q-nya itu 0, delta P-nya itu berubah. Karena kalau rumusnya adalah delta Q persen per delta P persen, ya. Sedangkan kita lihat di sini, delta Q-nya kan nggak berubah sama sekali, berarti ini adalah 0. Delta P-nya bisa berubah-berubah nih, ya. Berubah-berubah berapapun, mau 50%, mau 100%, mau 30%, mau 200%, ya. Selama ini 0, 0 dibagi berapapun sama dengan 0. Kan nilai elastisitasnya di sini adalah 0. Berarti dia adalah inelastis, tidak elastis. Ya. Yang kedua, di sini kita lihat. Dia kalau kurvanya seperti ini,
Ya, kita lihat di sini. Di sini delta P-nya kita lihat nih. Delta P-nya itu segini. Tapi delta Q-nya lebih kecil. Nah, berarti kan delta Q persennya lebih kecil daripada delta P persen. Lihat, karena jaraknya di sini lebih kecil delta Q. Ya, maka di sini pasti kurang dari satu. Kenapa? Karena kita lihat di sini delta Q per delta P persen. Jika delta Q-nya lebih kecil daripada P, pasti dia menjadi satu per. Ya, anggap di sini 3, di sini 4. Karena delta Q-nya lebih kecil ya. Atau di sini 2, di sini 3. Atau di sini misalkan 7, bawahnya 10. Berarti kan nggak nyampe 1. Berarti dia minus 1. Jadi kurang dari 1. Atau dia adalah inelastis. Kalau tadi uniter sama. Di sini perubahannya. Change-nya, jaraknya itu sama di sini. Ya, ketika delta Q persen sama dengan delta P persen, ya, jika perubahannya di sini 10%, misalkan, maka delta P juga 10%. Maka dia nilai elastisisnya adalah 1. Ya, berarti uniter, seimbang. Ya. Kemudian, ya, dia elastisnya lebih dari 1. Kita lihat di sini, harganya naiknya segini, ya, Q-nya naiknya segini nih. Jadi harganya naiknya sedikit, Q-nya naiknya banyak. Nah, di sini sudah pasti, ya, delta Q-nya lebih besar daripada delta P. Maka kalau kita lihat dari fungsinya delta Q persen per delta P persen. Ya, kalau Q-nya lebih besar, ya buat ini 5, bawahnya 4, atau 3, bawahnya 2, atau di sini 10, bawahnya 5, berarti kan di sini pasti lebih dari 1. Pasti rasanya lebih dari 1. Maka di sini dikatakan adalah elastis. Artinya respon perubahan harga sedikit bisa mempengaruhi Q yang banyak. Tentu. Yang terakhir itu adalah elastisitas sempurna. Kita lihat, ketika harganya sama, konstan, ya, anggap 4 ya, Q-nya itu bisa bermacam-macam, ya, bisa 10, bisa 20, bisa 30, bisa 40. Ya, artinya delta Q-nya bisa bermacam-macam, tapi delta P persennya itu adalah 0. Kalau kita menggunakan rumus delta Q persen per delta P persen, ya, dan delta P persennya ini adalah 0, ya, mau ini diisi 100%, mau diisi 50%, mau diisi 30%, bahkan mau diisi 0,01% pun, kalau pembaginya 0, maka dia hasilnya adalah infinity atau tak terhingga. Ya, tak terhingga itu pasti lebih besar daripada 1. Satu berarti ini adalah elastis sempurna. Ya, maka sama konsepnya elastisitas penawaran ketika dia nilainya 0 sampai min 1, maka dia adalah inelastis. Ketika dia 1, dia adalah uniter atau seimbang. Jika dia lebih 1 sampai infinity, ya maka dia adalah elastis. Kalau infinity berarti perfect. Kalau zero berarti perfect juga. Ya, tapi ini perfect elastis, ini perfect inelastis. Ya, oke, saya kira itu ya untuk materi kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang. Ya, jadi tadi kita menjelaskan tentang konsep elastisitas, ya, baik itu permintaan ataupun penawaran. Ya, jadi elastisitas itu adalah merespon kepekaan, ya, atau responsif perubahan faktor-faktor yang memengaruhi faktor yang lain. Tapi dalam hal ini kita merespon sistem atau perubahan dari Q, baik itu Q supply maupun Q demand. Ya, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor yang lain itu yang umum itu adalah harga itu sendiri. Ya, cuman kalau di demand itu ada income dan harga barang lain. Ya, walaupun ini sebenarnya bisa juga kita terapkan di supply juga. Ya, artinya konsep dasar inilah yang perlu dipahami oleh kawan-kawan. Ya, dan rumus elastisitas ya itu adalah delta Q per delta P, ya, delta Q per delta P, atau bisa kita tulis juga di sini, ya, delta Q per delta P persen, ya, atau bisa kita tulis juga delta Q per delta P kali P1 Q1. Ya, walaupun kita lebih enak menjelaskan yang atas delta Q persen per delta P persen. Tapi
Terkadang kita butuh penjelasan rumus delta Q per delta P dikali PQ kalau kita menggunakan arch elasticity. Karena tadi perubahan respon di setiap titik itu kalau kita menggambarkan satu fungsi kesatuan itu bisa berbeda-beda. Makanya kita menggunakan pendekatan arch elasticity. Ya. Nah, elastisitas sendiri kalau dia di atas satu maka dia adalah elastis. Kalau di bawah satu dia adalah inelastis. Kalau satu dia uniter, seimbang. Nah, nilai elastis itu nggak ada yang nilainya sampai di bawah nol atau minus. Ya. Sebenarnya untuk demand itu pasti nilai elastisnya adalah negatif. Ya, tapi ini kita absolutkan. Ya, artinya kalau nilai elastisitas demand itu minus satu, dia adalah satu. Ya, ini kita absolutkan. Ya. Kemudian, ya, elastis sendiri ada yang silang. Ya, dia dipengaruhi oleh harga barang lain. Ya. Dan ada elastis pendapatan. Dia dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Ya. Kemudian, kita juga masuk juga ke elastisitas penawaran. Ya. Di bagaimana respon perubahan harga terhadap barang yang ditawarkan. Ya, dia responnya adalah positif, ya artinya harga naik, barang yang dijual naik, harga turun, barang yang dijual turun. Ya, konsepnya sama, tingkat besarannya. Kalau dia lebih besar dari satu, maka dia adalah elastis. Ya, kalau kurang dari satu, dia inelastis. Kalau dia besarannya adalah satu sama dengan satu, adalah dia adalah elastis uniter. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Apakah dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan tentang materi? Tidak ada ya, saya kira bisa dipahami oleh semua kawan-kawan. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti bisa direview di record pembelajaran.